Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan lagi di media pembelajaran saya bersama Aris Praboyansa, salah satu guru dari guru SMP Islam Riyadhus Shalihin. Kesempatan ini saya akan membahas materi lanjutan dari pelajaran matematika, yaitu lanjutan dari bab ke 11 kalau tidak salah, yaitu dari bab segi yang tiga. Kemarin kita sudah bahas segi empat, yang diantaranya ada trapesium, ada apalagi, ada segitiga, ada persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Semuanya kita sudah bahas, dan saya juga sudah memberikan semua contoh-contohnya. Kali ini kita akan khususkan untuk membahas segitiga, ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Segitiga maupun segi empat itu kalau dalam matematika itu satu kesatuan bab, tapi di buku Erlangga itu merupakan agak dipisah materinya, ya, atau babnya dipisah. Ya, saya sendiri mengambil dari referensinya Erlangga untuk membahas materi ini. Kita akan cek slide-nya. Teman-teman mohon diperhatikan. Semua mohon diperhatikan, perhatikan baik-baik dan catat semua tugasnya dengan saksama, ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita akan buka slide-nya. Ini slide dari Erlangga. Saya ngambil dari slide Erlangga. Mohon perhatikan teman-teman semuanya. Segi 4, ya. Harusnya ini segitiga, teman-teman, ya, bukan segi 4, ya. Afwan, mungkin salah tulis. Oke, kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk segitiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga, ya. Pengalaman belajarnya yaitu menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi atau sudutnya, menemukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya, melukiskan garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Nah, ini harus teman-teman bisa melukis, ya. Dimana ini melukis ini artinya teman-teman semua itu harus menggunakan nantinya ada busur, ya, ada jangka. Tapi ini mudah-mudahan saya akan skip aja untuk materi ini. Sekarang melukis segitiga sama, ya, juga melukis. Selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ini pembuktian. Menyelesaikan soal mengenai sudut dalam segitiga, menggunakan hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam pemecahan soal. Menghitung keliling dan luas segitiga ini, ya, teman-teman. Oke. Perhatikan bagian depan dan belakang. Perhatikan depan dan belakang atap sebuah istal atau kandang kuda berbentuk bangun segitiga dan terbuat dari papan kayu. Alas dan tinggi atap tersebut berukuran masing-masing 3 meter dan 1,5 meter. Nah, ini adalah contoh soal dalam kehidupan kontekstual, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Di mana harga papan kayu yang digunakan untuk menutup atap kandang tersebut adalah 150.000 per meter. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli papan kayu tersebut? Mudah, ya, teman-teman, ya. Ketika untuk menjawab soal ini, soal dikumpulkan di buku catatan setelah menyimak semua rangkaian video ini. Oke. Sekarang kita akan menilai segitiga. Gambar di samping merupakan kapal layar pemancing ikan. Layar yang terdapat pada kapal tersebut berbentuk segitiga yang berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorong. Ini berbentuk segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga, teman-teman juga ada semua di buku Erlangga. Ini semua sudah familiar mungkin, ya. Ada jenis segitiga, tinggal cari panjang sisinya. Yang pertama itu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi ini beda semua panjangnya. Maka segitiga ABC pada gambar di samping adalah segitiga sembarang, di mana panjang AB tidak sama dengan panjang BC tidak sama dengan panjang AC. Segitiga sama kaki. Perhatikan, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua buah sisi yang sama panjang, ya. Segitiga ABC pada gambar di samping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC sama dengan panjang BC. Sedangkan segitiga sama sisi itu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang.
pada gambar sepanjang segitiga ABC pada gambar di sini adalah segitiga sama sisi. Pertanyaan saya di sini, teman-teman mohon perhatikan, apakah segitiga sama sisi ini bisa disebut segitiga sama kaki? Oke, itu pertanyaannya. Nanti jika sudah tahu jawabannya, boleh teman-teman menghubungi saya ya atau di komen silakan. Kita lanjut ya. Nah, jenis segitiga disinjau dari besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga lancip ya. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, ini lancip semua. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat ya. Maka segitiga PQR pada gambar ini adalah segitiga lancip ya. Ini lancip, ini lancip, ini lancip. Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah sudutnya merupakan sudut siku-siku ya ini, yaitu 90 derajat. Jadi segitiga di mana ada salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, maka disebut segitiga siku-siku. Nah, segitiga tumpul yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, artinya lebih dari 90 derajat dia sudutnya tumpul. Ya, ini lancip, tapi kan ini sudutnya lebih dari 90 derajat, maka dikatakan segitiga PQR ini adalah segitiga tumpul, yaitu sudut P, tumpulnya di sudut P. Oke, teman-teman bisa mengerjakan kegiatan siswa halaman 115. Silahkan untuk dikerjakan. Kita lanjut ke sifat-sifat segitiga. Segitiga ABC pada gambar ini adalah contoh ya. Teman-teman maaf. Oke. Segitiga ABC pada gambar di samping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC sama dengan 9 cm, BD sama dengan 4 cm dan besar biasa 58 derajat. Tentukan besar ABC dan ADC. Ini mudah ya. Ini harusnya ada gambar di sini. Qadarullah gambarnya tidak ada. Ini jawabannya mudah sekali ya. 90 derajat, ini 4 cm tambah 4 cm maka 8 cm. Ini bisa dikerjakan latihan 1 2 3 pada halaman 153, 156 dan 157. Nah, untuk melukis garis tema pada segitiga yaitu saya sendiri tidak akan mengharuskan untuk ini, cuman sedikit dibahas di sini atau kesimpulannya saja, yaitu di sini ada garis tinggi ya. Apa sih garis tinggi? Jadi garis tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi hadapannya. Jadi dia tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku. Itu disebut garis tinggi ya. Nah, ini seperti ini untuk melukis garis tinggi langkah-langkahnya, teman-teman. Ada garis bagi. Nah, garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian sama besar. Jadi, ketika ditarik, dia tidak memperhatikan wah di sini itu mana nggak harus di sini siku-siku ya. Jadi dia membagi dua sudut ini adalah sama besar. Ya, ini belum tentu siku-siku di sini. Ya. Oke, paham? Kita lanjut ke ini cara melukisnya. Ada garis berat. Nah, kalau garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut, perhatikan dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Ini garis, jadi ditarik aja ini tengah-tengah. Nah, ini garis berat. Kalau garis tinggi kan seperti ini. Nah, di sini dia membentuk nanti segi siku-siku, yaitu tegak lurus. Oke, paham ya untuk garis tinggi, apa itu garis berat, itu apa garis bagi. Paham ya teman-teman ya? Garis berat di sini garis bagi ya. Bagi itu adalah membagi sudut yang sama besar, garis tinggi itu adalah membentuk sudut siku-siku, sedangkan garis berat itu adalah dari titik ke pusat tengah garis yang di hadapannya. Ini ada garis sumbu ya. Kalau garis sumbu pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari pertengahan segitiga, perhatikan, dan tegak lurus terhadap sisi tersebut, ya. Jadi ini disebut garis sumbu. Lihat, sumbunya di sini. Ketika ditarik ke sini, dia akan membentuk di sini adalah tegak lurus. Sama ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus, ya. Oke. Caranya seperti ini, langkah-langkahnya teman-teman ya.
tidak harus saya jelaskan ya, karena ini membutuhkan proses yang cukup lama. Ini harus ada pertemuan khusus untuk mempraktekkan melukis garis semu pada segitiga. Nah, ini minta bisa dicoba, boleh dicoba insyaallah. Oke, besar sudut segitiga di sini. Jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, contoh di sini ya. Besar sudut-sudut suatu segitiga 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Kita ketahui jumlah sudut segitiga itu ada 180 derajat. Maka jumlah sudut yang lain itu adalah 180 derajat dikurangi 32 ditambah 100 derajat. Hasilnya 180 derajat dikurangi 132 sama 48 derajat. Mudah ya. Ini juga sama, ini adalah 90 derajat. 63. Kalau siku-siku gini pasti sudutnya 90 derajat. Mudah teman-teman ya. Oke. Ini juga sama. Ini ada contoh-contoh soal, ini ada di buku sama kok. Jadi nah ini juga untuk mencari nilai X juga mudah ya. Suatu segitiga berturut-turut sekian ya. Hitunglah, ini juga sama, hitunglah nilai X. Oke, kita lanjut. Sudut luar segitiga. Baik. Besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi jumlah sudut dalam yang ini yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Ini sudut luar ya. Ini sudut. Nah, jadi besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam. Perhatikan. Jumlah dua sudut dalam. Jadi ini adalah jumlah dua sudut dalam. Perhatikan. Berarti jumlah sudut A ditambah sudut C untuk mencari sudut luar ini. Paham ya? Jadi sudut luar adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi sudut B itu sama dengan sudut CBD itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Oke, paham? Oke. Nah, ini sama ya. Contohnya untuk pengujiannya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Rumus keliling ya, perhatikan. Rumus keliling segitiga itu mudah sekali teman-teman, cuma ditambahkan sisi-sisinya. Kita ketahui bahwa keliling itu adalah panjang seluruh lintasan pada bangun datar. Itu pengertian dari keliling. Nah, contohnya pada gambar di samping segitiga ABC sama kaki. Kalau ini 12, ini 12, maka kelilingnya adalah 12 tambah 12 tambah 8. Selesai, hasilnya 32. Mudah ya? Oke. Alas dan tinggi yang sekawan. Perhatikan. Ya. Ini juga sama ya, untuk menentukan. Nah, luas setiap segitiga itu setengah alas kali tinggi. Alas itu sebuah segitiga merupakan sisi dari segi tersebut dengan tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi harus tegak lurus dia. Harus tegak lurus untuk menentukan tingginya. Oke. Hitung luas segitiga PR di samping jika panjang PQ 14 PS maka luasnya seperti ini, 96 cm pangkat 2. Nanti harus ada gambar Avan, nggak ada gambarnya di sini. Nomor 2 di sini ada sebuah gambar KL, mana KL itu 11, LM itu 20, PK itu sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang MP, mana MP? MP di sini. Jika luas segitiga KLM itu sama dengan 66 cm pangkat 2. Paham ya teman-teman ya? Di sini sudah langsung bisa dijawab. Maka setengah dikali KL, perhatikan, dikali MP ya. MP-nya berapa? Nah, 11, 66 luasnya. Pakai MP sama 66 dibagi 5,5 hasilnya 12. Jadi panjang MP adalah 12 cm. Mudah ya, ini enggak diabaikan saja yang ini seperti ini. Oke. Nah, untuk mencari luas segitiga tadi kan berdasarkan alas dan tinggi, ada juga berdasarkan panjang sisi ya. Ini sama saja. Setengah keliling segitiga ABC dinyatakan S. Misalnya ini kelilingnya S nih, ya. S itu sama dengan setengah dari keliling. Paham ya? Jadi S itu setengah keliling, maka sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Maka luas segitiga ABC dapat dinyatakan berdasarkan keliling dan panjang sisi segitiga, yaitu ini untuk menghitung segitiga sembarang biasanya. Jadi luas sama dengan akar dari S dikali S dikurangi A itu panjang yang ini, dikali S kurangi B yang ini, dikali S dikurangi C yang ini. Nanti hasilnya dalam bentuk akar ya.
nanti hasilnya positif. Nah, seperti ini. Ya. Perhatikan, S-nya 30 dari mana? Ya. Panjang sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. S itu 30 dari mana? Ini jumlahkan semua, hasilnya 60 dibagi 2 S 30. S 30. Maka di sini S 30. A-nya yang mana? A-nya terserah. Misalnya kita ambil 10. Oke, tentukan A-nya 10. Maka ada 10. B-nya misalnya 24. C-nya 26. Selesai ya. Dikurang 30 dikali 20. 30 kurang 2, 46 kali 4. Hasilnya 14.400, itu adalah 120. Jadi luas segitiga tersebut adalah 120 cm pangkat 2. Mudah ya teman-teman ya. Oke. Menentukan luas bangun dan rumus luas segitiga. Nah, pada segi 4 ABC di samping panjang AE, perhatikan AE itu sama dengan 4,7, CF itu sama dengan 68, dan DB ke sini itu 16 cm. Hitunglah luas segi 4 ABCD tersebut. Mudah ya. Jadi setengah DB dikali AE ditambah setengah DB kali CF, karena ini kan ini tinggi yang ini dikali alas, ini tingginya ini dikali A dikali alasnya sama. Hasilnya 92 cm. Ya, ini hitungan ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada segitiga PRS di samping ada TQ sama dengan SR tegak lurus PR. Panjang PQ itu sama dengan 5 cm, QR sama dengan 7 cm, TQ sama dengan 5,4 cm, dan SR sama dengan 13 cm. Hitunglah luas segi 4 QRST. Perhatikan, QRST. Luas segi 4 QRST itu sama dengan luas segitiga PQR. Ya, perhatikan, QRST PQR dikurangi luas segitiga PQT. Betul? Betul ya teman-teman? Oke, mudah ya. Setengah dikali PR yang ini dikali SR itu tingginya yang ini, dikurangi setengah kali PQ, ya. Setengah dikali PQ yang ini dikali TQ 5,4. Hasilnya 64,5 cm pangkat 2. Oke, ada pola bilangan segitiga di sini. Nah, perhatikan susunan batang korek api berikut. Ini adalah pola bilangan ya. Di sini ada berapa? Ada 3. Di sini ada 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di sini ya. Ada 3. Ada 6 ya. Jadi 3 6 9 12 15. Terus di polanya dia akan bertambah, tambah 3 pasti di sini. Betul ya? Tambah 3. Ini ada dihitung. Maka rangkaian pola bilangan seperti atas yaitu 3 6 9 12 terus disebut pola bilangan. Ya. Oke, itu saja untuk rumus pola bilangan dan untuk materi segitiga. Oke, nanti untuk soal-soalnya Bapak akan atau saya akan buatkan lagi videonya, tapi untuk insya Allah ya. Nanti untuk tugas-tugasnya teman-teman bisa bisa dikerjakan untuk tugas akhir. Nah, di sini teman-teman bisa dikerjakan untuk tugas segitiga kegiatan siswa halaman 180. Pilihan gandanya dan esai dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dikirim ke saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pada materi ini bermanfaat ya, karena untuk materi segitiga itu kita berfokus pada tadi yaitu luas ya sama keliling ya. Intinya di situ dan tidak ada yang sulit insyaallah untuk segitiga ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan atau pada video pembelajaran kali ini bermanfaat semua untuk teman-teman. Kurang lebihnya apa yang sampaikan mohon maaf. Sallallahu ala Nabi Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.